Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 23650022. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 yaitu Project Time Management, yaitu dengan manajemen proyek TI. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek dengan tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalahnya, jadwal adalah alasan utama bagi bantuan dalam proyek, khususnya seleksi pertengahan atau kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Dimensi tipe indikator merge bridge berfokus pada sikap masyarakat terhadap instruksi batas waktu sebagai orang untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tanggap waktu, sementara yang lainnya tidak, atau J versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Perbedaan Olimpiade musim dingin dengan 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athens, Yunani. Banyak artikel tertulis sebelum upacara pembukaan prediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menunjukkan bangunan baru yang indah, keamanan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan pura-pura para pekerja instruksi masih bekerja pada upacara dimulai. Manajemen waktu, perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijaksanaan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan. Terus mengidentifikasi kegiatan khususnya bahwa anggota tim proyek dan stakeholder melakukan untuk menghasilkan delivery proyek yang lebih baik. Ini adalah contoh ringkasan manajemen waktu proyek yang baik. Di sini ada gambarnya di planningnya. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli atau teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi yaitu 1. Pengembangan model jadwal proyek, 2. Metode penjadwalan, 3. Tingkat akurasi dan satuan ukuran, 4. Ambang batas kendali, 5. Aturan pengukuran kerja, 6. Format pelaporan, 7. Deskripsi proses. Mengidentifikasi aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas dalam elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan atau sumber daya yang diharapkan. Mendefinisikan aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas list merupakan tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Contohnya seperti nama aktivitas, kedua nomor atau identifier kegiatan, ketiga deskripsi singkat tentang aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, terus hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi
yang berkaitan dengan kegiatan. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan yang menyelesaikan milestones. Milestones merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Scratching activities, mengkali ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Ada beberapa tipe data dependencies, yaitu adalah mandatory dependencies, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logis. Terus kedua ada dependencies oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis, yang harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan. Terus ketiga ada external independence, melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagrams. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas squelching. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Ini adalah contoh network diagram proyek X yang digambarkan pada urutan yang tepat. Arrow diagram method atau ADM sering kali disebut activities on arrow atau AOA network diagram. Activities ini digambarkan dengan panah dengan nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan independencies finish to start. Proses pembuatan diagram AOA yaitu cari semua kegiatan yang dimulai pada node I, gambarkan node finish dari tarik panah antar node I dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Terus menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst ini terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh dua atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika dua arah lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki independencies. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah memotong network diagram AOE. Precedence diagram method atau PDM, aktivitas digambarkan dengan kotak panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Terus lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik menampilkan berbagai jenis independencies. Terus ada estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap tugasnya. Kegiatan sumber daya manusia seperti setiap kegiatan yaitu sumber daya manusia, peralatan dan materialnya.
Terus mempertimbangkan isu-isu seperti dalam menginformasikan sumber seperti bagaimana sulitnya melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Terus pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa. Apakah sumber yang diperlukan tersedia? Inilah beberapa pertimbangan isu-isu yang harus dipertimbangkan. Terus sebuah research breakdown adalah instruksi interaktif yang mendefinisikan sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Pembuatan penjadwalan. Nah, pembuatan penjadwalan ini menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal jadwal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya untuk membuat jadwal proyek realistis yang menyediakan bahan pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tool dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis Greenfield patch, dan penjadwalan crystal chain dan analisis PERT. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan biasanya itu adalah diamond hitam, sebuah milestone, batang hitam tebal ringkasan teks, batang tipis horizontal, durasi setiap task, panah definisi test. Menambahkan melatonis pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pencapaian melatonis, terutama untuk proyek-proyek besar. Melatonis menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat melatonis dengan cara memasukkan tes berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap tas sebagai tongkat. Smart Criteria. Smart Criteria ini terdapat melatonis haru, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time framed. Ini adalah salah satu contoh tracking Gantt chart. Pada gambar ini terdapat beberapa diagram yang untuk mengukur pola waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.